Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, terutama dari sektor kowal ya. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir BSSR. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup terkoreksi 4,66% ke harga 2.250. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu hampir sama antara net buy dan net sell-nya ya, seimbang aja. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga kowal itu terkoreksi 8,68%. Jadi ya mungkin nanti Senin itu bisa aja ada panic selling. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Indi jebol support 2300 dengan kondisi seperti ini agak rawan ya, karena memang sentimennya kenapa? Ya harga kowalnya juga turun. Jadi mungkin yang orang-orang pada panik juga. Jumat kan rawan juga area profit taking. Jadi kemana arah untuk Indi? Indi mengarah ke EMA 200-nya di 2150. Bahkan Indi ini pola dead cat bond bisa sampai ya 2000 itu untuk Indi. Jadi wait and see aja dulu lah. Saham-saham batubara memang nggak bisa sekarang saatnya. Kalaupun dapat di support itu kalau bisa profit langsung jual ya, nggak usah tinggi-tinggi. Jangan berharap profit 5-10%, 2%, 3% udah bisa profit, itu syukurin aja, langsung TP aja ya. Kecil-kecil tapi sering juga terkumpulnya besar ya. Jangan lihat nominal uangnya. Kalau mau profit 1% nilai uangnya besar ya harus dananya juga besar ya. Pokoknya tuh belajar gimana meminimalisir resiko. Jangan lihat nilai uangnya dan persentase profitnya, tapi lihat untuk pertumbuhan portofolio. Itu yang paling penting. Kalau mau portofolio 1% sebulan aja tumbuh itu udah bagus kan. Yang penting konsisten. Itu profit nggak usah tinggi-tinggi. Jangan tergiur profit yang sering diperlihatkan di Instagram, di media sosial, di grup ya, 100%, 50%, 30%. Semakin hari semakin bagus untuk disiplin, minimalisir resiko, seperti itu aja. Jadi seperti itu untuk Indi. Kalau saya lihat ini pola dead cat bond arahnya ke bawah. Kalau dilihat candle weekly-nya juga hammer terbalik dan tutupannya di bawah 2300. Ada peluang turun. Memang ada support minor 2200 yang mungkin ada pantulan, tapi potensi arah menurut saya bisa sampai 2000. Kondisi seperti ini dia akan uji tren uptrendnya ini ya, 2000 arah Indi. Jadi lebih baik wait and see, sabar aja ya. Trading tuh nggak harus tiap hari, bisa tiap hari trading, cuman nggak harus di saham kowal terus. Ada saham lain, sektor lain ya. Itu Bapak Ibu harus screening juga. Ya, cari mana yang berpeluang, mana yang berpeluang. Setiap hari itu kan ada saham yang naik. Jangan cuma terfokus ke satu sektor aja. Kalau sektor kowal lagi tertekan ya jangan ke situ, pindah ke yang lain. Seperti itu. Untuk Indi arahnya kalau saya lihat ya potensi ke bawah. Masih bisa turun. Targetnya itu bisa sampai 2000. Kalau jebol EMA 200-nya. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup juga terkoreksi dalam 5,8% ke harga 2.760. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro kondisi seperti ini jebol 2.800 dengan volume ini nggak valid lagi. Arah tetap 2.600, bahkan ya bisa sampai 2.500, 2.400. Jadi wait and see aja dulu untuk Adro. Masih bisa turun, tunggu di bawah, tunggu di support. Mungkin ada pantulan di supportnya 2-3%. Itu yang dimanfaatin. Jangan seperti ini turun dalam 5%, ada besok ada peluang naik. Ya bisa aja, cuman resikonya lebih tinggi karena masih jauh dari supportnya. Apakah mungkin dia akan rejection, gocekan aja, ternyata besok rebound? Bisa jadi. Cuman hitung risknya yang lebih besar kalau beli di harga sekarang. Itu aja ya. Kalau saya sih lebih wait and see aja dulu daripada resikonya lebih besar, profitnya nggak seberapa kan. Lebih baik wait and see. Simpan uang di RDN itu lebih aman daripada kita maksa masuk di harga yang tanggung. Jadi seperti itu. Untuk Adro potensi masih bisa ke bawah. Kalau dilihat candle mingguannya juga hammer terbalik. Jadi tetap ada peluang untuk turun ya. Apalagi harga kowal kan turun dalam tuh 8%-an. Nah itu hati-hati. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga. Ada ADMR yang ditutup ARB ke harga 1.545. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya
ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ADMR kondisi seperti ini menurut saya ini jebol. Jadi rawan, apakah mungkin bisa kembali naik? Kondisi seperti ini ya, peluang besarnya lebih besar turun daripada dia technical rebound. Jadi kalau saya kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu. Tunggu aja. Ini agak beresiko. Memang indikasi bisa jadi double bottom seperti ini. Tapi menurut saya resikonya lebih besar kalau beli di support saat ini. Kembali lagi disclaimer on. Jadi sekarang lebih baik ADMR wait and see aja dulu. Kalau saya tunggu di bawah aja sekalian ya, di 1000 atau di 1200 tuh mungkin ada pantulan juga ya. Naik turunnya ya bisa 100 poin, 200 poin itu ada pantulan. Jadi seperti itu untuk ADMR. Kalau dilihat weekly-nya juga kembali merah tapi menutup penuh candle minggu sebelumnya. Menurut saya tetap potensi jebol ya, lanjut turun. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk ADMR. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke sub selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup juga terkoreksi 2,95% ke harga 3.940. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, kalau diakumulasi selama seminggu itu masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA kondisi seperti ini menurut saya juga perlu hati-hati. Potensi untuk jebol itu ada. Memang koreksinya volume kecil, tapi jangan terlalu percaya volume kecil bisa lanjut turun. Support kuatnya ada di 3.600, tapi ada support minor di 3.800. Tapi ini kan dia udah membentuk high yang lebih rendah sebelumnya di sini. Memang masih uptrend kalau ditarik selama 2 minggu. Tapi potensi untuk jebol juga tuh. Karena sudah jebol 4.000, ini false breakout, arahnya terdekat 3.800 support diuji. Jadi seperti itu. Untuk PTBA lebih ke wait and see aja dulu lah. Kalau mau nawar, coba nawar di bawah sekalian ya. Siapa tahu ada pantulan di 3.800. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup terkoreksi 3,01% ke harga 33.000. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ITMG kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu. Kalau mau nunggu di 32.000 itu mungkin ada pantulan. Karena EMA 20-nya juga masih mengarah ke atas ya. Memang masih udah mulai melemah. Tapi lebih baik wait and see dulu ya. Tunggu nawar aja di bawah. Siapa tahu ada panic selling dekat 32.000 atau 31.000, ya itu nekat. Yang penting punya strategi. Jadi seperti itu. Untuk ITMG memang membentuk higher high sebelumnya di sini dan higher low. Ini masih uptrend nih. Ini 32.000 itu persimpangan jalannya yang semoga ada pantulan. Kondisinya memang masih uptrend. Ini juga dipatahkan kan, dia coba rally dan ya mungkin turun dulu lah karena sentimennya kan harga kual juga turun. Ya lihat di 32.000, 31.000 itu area potensi besar untuk pantulan ITMG. Jadi seperti itu. Untuk ITMG menurut saya ITMG bisa ada panic selling aja, habis itu ada yang tarik naik di 32.000 ya. Lihat aja di 32.000 dan kebetulan di situ ada EMA 20-nya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup terkoreksi 2,6% ke harga 29.025. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNTR ini masih bagus menurut saya ya. Yang penting jangan turun dari 28.500. Kalau dia turun itu ya udah false breakout dan turun lagi retest area 27.000. Dan ini kalaupun yang nekat kemarin beli di sekitaran 27.300, 26.800 kan lumayan tuh, udah bisa profit takingnya seperti itu. Kalau saham memang mau dinaikkan, nggak jebol support, ya dia mantul ke atas. Kalau di jebol support ya cut loss. Yang namanya trading itu probabilitas. Jadi seperti itu. Apakah bisa beli di support ini kondisi harga call seperti ini? Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Nunggu di bawah, siapa tahu ada panic selling, UNTR turun dalam 3%, 5%, ya itu kesempatan spek buy. Mungkin esokannya ada potensi untuk mantul. Jadi seperti itu. Dan UNTR ada gap di 27.250. Ini gap menganga ya. Ekornya nih nggak dipakai karena harga penutupan sebelumnya itu masih belum ditutup oleh ekor atau badan candle sesudahnya. Itu yang dipakai. Kalau ekor sebelumnya nih nggak dipakai. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kan juga dia kepentok resisten nih. Area 30.000. Ini kemungkinan bisa turun tuh. Jadi seperti itu lebih baik wait and see aja dulu. MACD-nya masih bagus mengarah ke atas. Cuman kondisi market seperti ini itu agak rawan ya. Apapun bisa terjadi. Bisa aja biarpun technical bagus, kalau lebih besar sellernya jebol juga support 28.800-nya ini. Jadi seperti
seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup juga terkoreksi 4,57% ke harga 334. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal untuk Doit pola dead cat bone juga dengan target arah 320 ya. Mungkin nggak ada pantulan. Ya potensi tetap ada pantulan. Cuman untuk bertahan lamanya nggak tahu ya. Kalau kondisi seperti ini dia terus downtrend bisa jadi sampai 300 ya. Untuk Doit kalau saya lihat kemungkinan loh ya 300 nih baru tertahan Doit mulai konsolidasi di bawah. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low swing high ini harusnya bisa sampai 250 ya. Cuman terlalu dalam kalau kita tarik area atas. Kalau kita tarik dari swing low ke swing high yang sebelumnya ini 315 ya, mentok-mentok 300 lah, mungkin ada pantulan. Jadi seperti itu. Untuk Doit lebih kebaik ke wait and see aja dulu, tunggu di bawah 320 itu ada perlawanan nggak? Kalau ada perlawanan ya bisa ikutan masuk, kalau belum ada perlawanan ya jangan. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Harum yang ditutup ARB ke harga 1385. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Harum menurut saya jebol juga tuh. Peluang besar 1200 arahnya ya. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nih ya, 1250 sampai 1200 lah anggap neckline-nya ini. Ke situ arah Harum. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Apakah mungkin ada pantulan di 1300? Bisa jadi juga. Tapi pantulan-pantulan terbatas dan arahnya itu potensi besar uji support 1200. Jadi lebih baik wait and see dulu, jangan maksa beli di support sekarang ya. Rawan, potensi besar, resikonya lebih besar. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Sabar ya. Pasti dikasih kesempatan kok. Jangan buru-buru masuk dulu. Memang bisa ada pantulan, cuman harga koal juga turun dalam ya. Jadi potensi juga bisa jebol ya untuk Harum. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup di harga 75 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi masih bertahan di atas ya. Cuman menurut saya agak rawan kalau beli di 75 ini memang terlihat kan bertahan, takutnya dijebolin juga ke 70 lagi. Kalau saya lebih baik nunggu Bumi ini di 70.71 di neckline-nya ini, nunggu dia retest baru spike buy, dan kalaupun harus cut loss-nya tipis saja, paling 3%. Jebol 70 bisa cut loss, itu aja ya. Mungkin nggak dia retest, potensi besar bisa ada potensi untuk retest 70. Jadi seperti itu. Untuk Bumi lebih ke wait and see aja dulu. Memang bagus struktur marketnya, arahnya potensi besar uptrend, cuman cari area best price untuk buy Bumi. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 222, terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS kondisi seperti ini, kemana arahnya sudah gagal bertahan di 230, sekarang support minornya 220. Kalau jebol lagi ya udah siap-siap 200 lagi BRMS. Tapi lihat BRMS nih koreksinya terus volume kecil ya. Cuman memang sektornya lagi tertekan. Lihat aja di mana dia membuat swing low-nya. Ya konfirmasinya 200 itu nggak boleh jebol. Kalau jebol patah tren dan bisa lanjut downtrend untuk BRMS. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.390, terkoreksi 1,73%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR masih di area pertengahan. Kalau saya lebih baik wait and see aja dulu. Memang dia itu tertahan di EMA 200-nya. EMA 200-nya masih ke arah atas ya. Ya ini sih bagus sebenarnya BRMS nih kalau bisa berhasil ya. Breakout 3.490 sampai 3.500-nya ini. Kalau dia lewat ada potensi untuk lanjut uptrend. Cuman kan kondisinya marketnya lagi tertekan, itu masalahnya. Dan kuncinya jangan turun dari 3.200 lah. Kalau mau beli BSSR nih sebenarnya di bawah. Cuman apakah dikasih di bawah? Kalau nekat beli di area
3350, 3360 ini ya stop loss saja kalau dia jebol, nggak perlu nunggu 3300. Pokoknya tutupan di bawah 3350 stop loss itu aja untuk BSSR ya. Bisa jadi dia konsolnya di area atas ini, cuman kan ya itu marketnya lagi tertekan, bahaya juga tuh, bisa potensi juga cut loss nih, bisa seperti ini pergerakannya. Kelihatannya kan tertahan tuh terus di 3350. Jadi seperti itu untuk BSSR. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan juga mau belajar scalping, besok hari Minggu saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik, bisa isi link tree yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.